Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat ribuan bahkan jutaan massa berunjuk rasa, buruh, mahasiswa dan yang lainnya, mulai dari ibu kota Jakarta, ibu kota provinsi hingga kabupaten kota yang ada di Indonesia, aparat kepolisian yang merasa akan ada kerusuhan telah bersiap siaga dengan water cannon dan gas air mata serta tank berlapis baja dan senjata untuk membubarkan massa jika seandainya terjadi kerusuhan yang tak diinginkan. Suatu pemandangan yang beberapa tahun belakangan sudah sering kita saksikan. Terkadang kita berpikir, apakah seperti inikah kebenaran yang harus diperjuangkan? Atau ketidakadilan dan kezaliman yang mesti dihancurkan demi tegaknya keadilan di atas kebenaran? Terkadang kita juga berpikir, mengapa semua ini harus terjadi dan terulang kembali? Kita memang tak bisa mengubah apa yang telah terjadi, karena itu wilayah yang maha kuasa. Namun sebagai saksi, kita bisa menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sementara di lain sisi, pemerintah telah membuat kebijakan undang-undang. Sebagian besar anggota DPR juga telah menyetujui undang-undang itu. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa ini akan bakal terjadi dan bahkan sudah sering terjadi? Atau mereka tak lagi punya hati dan tak peduli akan keutuhan negeri ini yang dulu telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa yang dengan rela mengorbankan segalanya, segenap harta dan jiwa mereka demi kemerdekaan dan keselamatan ataupun kesejahteraan kita, anak cucu mereka. Kita barangkali percaya bahwa kita telah merdeka. Telah lebih 75 tahun lamanya kita tak lagi dijajah oleh penjajah bangsa asing. Itu semua atas jasa dan pengorbanan yang besar dari para pahlawan bangsa ini. Dan selebihnya adalah atas rahmat Allah yang maha kuasa, karena didorong oleh keinginan yang luhur untuk hidup merdeka dan bersama saling bersaudara dalam satu bangsa atau negara Indonesia. Tapi kini kemerdekaan tak lagi kita rasakan karena kita telah kembali berpecah belah dalam permusuhan, karena keserakahan, karena kepentingan pribadi dan golongan, sehingga kita saling menjajah satu sama lainnya. Dan jasa serta pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan segalanya demi persatuan dan keutuhan negeri ini tak lagi kita hargai. Darah dan air mata mereka, doa-doa mereka,
dan bahkan kita telah menumpahkan darah saudara kita sendiri dengan penuh kebencian di atas air mata kerinduan akan persatuan demi kemerdekaan yang dulu mereka inginkan. Apakah ini arti kehidupan yang kita dambakan atau yang kita inginkan? Atau sebaliknya, hidup bersama bersaudara dalam satu bangsa yang berbineka tunggal ika, yang berbudaya dan berbudi pekerti mulia yang telah mereka bina dari dahulunya. Kehidupan memang telah Allah berikan, dan ini bukan sekedar pemberian yang cuma-cuma tanpa pertanggungjawaban, sehingga kita boleh berbuat sekehendaknya. Seperti kemerdekaan bukanlah pemberian penjajah, karena yang namanya penjajah takkan pernah memberikan apa yang ia inginkan. Tapi kemerdekaan adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Begitu juga kehidupan. Kehidupan mesti diperjuangkan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama dengan penuh kesadaran diri dalam satu keyakinan di atas kebenaran yang telah Allah tetapkan, yaitu Tuhan pemilik kehidupan ini. Untuk itulah kita hidup dan bekerja di dunia ini. Kita telah bekerja siang dan malam, namun pekerjaan tak pernah ada habisnya. Persoalan dan permasalahan di dalam kehidupan tak pernah selesai-selesainya, seperti situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Apa yang salah di negeri ini? Apakah pejabatnya atau rakyatnya sendiri? Sebenarnya tiada kesalahan yang membuat persoalan dan permasalahan di dalam kehidupan, melainkan kesalahan itu hanya ada pada diri kita sendiri-sendiri. Seiring kita merubah diri, maka kehidupan akan berubah sendirinya untuk kita pribadi. Karena memang kehidupan ini diberikan untuk setiap diri. Jika kita tidak senang dengan peraturan atau undang-undang cipta kerja yang dibuat pemerintah, kita bisa cari pekerjaan lain yang tidak berlaku undang-undang itu. Seperti berdagang misalnya, atau jadi tukang cukur dan lain sebagainya. Jika engkau tertindas, Allah telah berikan solusi ijrah atau pindah pekerjaan. Itu sebenarnya tak terlalu harus kalian persoalkan. Tapi yang mesti jadi persoalan besar sebenarnya adalah peraturan atau undang-undang yang dibuat dan diberlakukan di negeri ini. Apakah ada hak kita untuk ini? Atau adakah hujah yang nyata yang membuat kita boleh membuat peraturan atau undang-undang sendiri untuk diberlakukan di dalam kehidupan ini? Kita telah memasuki wilayah Tuhan, suatu wilayah yang tak seorang pun boleh memasukinya. Yang berhak membuat peraturan atau undang-undang hanya Allah, yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh setiap manusia di dalam kehidupan ini.
Bahkan Rasulullah sendiri tak punya hak untuk membuat peraturan atau undang-undang sendiri. Jika Muhammad membuat peraturan atau undang-undang sendiri, tentu akan kami cabut atau potong urat nadinya, kata Allah. Tapi apa yang dibuat dan diperbuat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peraturan ataupun undang-undang yang diberlakukannya adalah peraturan atau undang-undang yang telah diturunkan Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Muhammad hanya mengikuti dan mematuhi serta melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Dan inilah masalah terbesar yang kita hadapi saat ini. Sebelum ini pernah terjadi demo massal yang begitu viral hingga seluruh dunia menyaksikannya. Demo tentang penistaan agama yang disinyalir dilakukan oleh seorang Ahok, yaitu surat Al-Baqarah ayat 51. Semua orang percaya untuk mengumpulkan dan menggerakkan massa sebanyak itu tak mungkin ada yang bisa, melainkan hanya kehendak Allah yang Maha Kuasa. Tapi jika kita bisa lebih menyikapi, sebenarnya yang Allah demo adalah umat Islam di dunia atau di Indonesia ini khususnya. Maha suci Allah dari perkataan ini. Mengapa demikian? Agar manusia, umat Islam di Indonesia dan di dunia bisa melihat dan membaca dua ayat sebelum ayat Al-Maidah ayat 51 itu, yaitu ayat yang ke-49 dan 50 dari surat Al-Maidah itu. Di situ dituliskan dan berbunyi, silakan baca sendiri. Semoga kita semua bisa memahami. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.